Shalom dan selamat siang adik-adik katekumen yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Sehat dan tetap semangat ya dalam belajar. Baik, pada siang hari ini ya kita akan belajar struktur pembagian Alkitab Perjanjian Lama. Namun sebelumnya ya, perkenankan kakak untuk memperkenalkan diri kakak secara lengkap ya. Nama kakak Yuni Fontianti ya. Pada saat ini kakak melayani atau bekerja sebagai guru pendidikan agama Kristen. Yang pertama, kakak sebagai guru tetap di SD Yayasan Hipindo, kemudian kakak juga membantu mengajar di SDN Pemda 7, dan yang terakhir kakak juga mengajar di SMKN Negeri 3. Dan jika kalian yang bersekolah di sana, kalian kenal dengan kakak ya. Dan pada saat ini karena masa pandemi ya, sehingga mengharuskan kita belajar di rumah atau secara daring. Nah, pada saat ini walaupun kakak hadir di gereja ya bersama kalian, tapi kakak mempersiapkan video pembelajaran ini dengan tujuan ya, pertama ya karena kakak ingin mengurangi ya cuap-cuap secara langsung ya, dan kakak berharap melalui video pembelajaran ini kalian dapat mengerti dan memahami materi katekisasi hari ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam pengantar. Mengapa dikatakan dengan mempelajari struktur perjanjian lama menjadi sesuatu yang penting bagi para katekumen? Di sini ada dua tujuan yang hendak dicapai, yaitu yang pertama dapat membaca Alkitab secara tepat dan mengenal karya keselamatan Allah dalam sejarah, dan yang kedua iman yang terus bertumbuh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa banyak remaja Kristen saat ini hanya membaca Alkitab tanpa mempertimbangkan strukturnya, sehingga memberi dampak pada cara membaca Alkitab seperti sebuah buku biasa tanpa memahami konsep Alkitab itu sendiri. Nah, bagaimana menurut pendapatmu? Sekarang silahkan tulis tanggapanmu pada selembar kertas waktu 4 menit. Sering dengan berakhirnya musik, serahkan kepada kakak. Oke? Silakan mulai.
Selama ini pernahkah kamu memperhatikan Alkitab? Ada berapa bagian? Ya, ada 2 bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sekarang kita akan memahami arti kata perjanjian. Mengandung arti janji yang berhubungan dengan dua belah pihak. Pihak pertama adalah Allah, sedangkan pihak kedua adalah umatnya. Dalam hal ini, Allah yang pertama-tama melangkah mengadakan perjanjian, sedangkan umatnya hanya menerima apa yang Allah janjikan dan ajukan sebagai syarat. Dengan kata lain, karena Allah yang berinisiatif, maka segala hal Allah yang menentukan, sedangkan umatnya hanya tergantung sepenuhnya pada Allah demi kelangsungan hidup dan masa depannya. Perjanjian antara Allah dan umatnya itu telah terjadi sebelum Tuhan Yesus datang. Dapat kalian lihat Kejadian 17 ayat 1 sampai 14 ya. Di situ menceritakan ya bapak leluhur Israel yang pertama, yaitu bapak Abraham yang sebelumnya bernama Abram ya, kemudian namanya menjadi Abraham. Tuhan berjanji keturunannya menjadi sangat banyak, menjadi bapa sejumlah besar bangsa, dan tanda perjanjian ditandai dengan sunat. Kemudian Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 ya berisi tentang dekalog, yaitu 10 perintah atau 10 hukum Tuhan yang harus ditaati oleh umat Israel. Dan Ulangan pasal 5 ayat 1 sampai 22. Ya, di sini mengisahkan ya berisi tentang Musa yang mengingatkan umat Israel tentang perjanjian dengan Allah di Gunung Horeb yang berisi dekalog. Apa tujuan dari perjanjian itu? Tujuannya adalah agar umat sadar bahwa mereka hanya boleh berhubungan dengan Allah yang telah memilih mengadakan perjanjian dan yang menyelamatkan mereka. Namun pada kenyataannya, umat dan pemimpin umat sering lupa dan bahkan melanggar perjanjian. Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 32 merupakan kesaksian Yeremia tentang keadaan yang tidak diharapkan itu dan adanya perjanjian yang baru. Perjanjian baru itu telah tergenapi melalui Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri dalam Lukas 22 ayat 20, dapat dibandingkan 1 Korintus pasal 11 ayat 25. Sekarang mari perhatikan kedua ayat ini. Lukas 22 ayat 20 berbunyi, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Sekarang kita bandingkan 1 Korintus pasal 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Itulah dasar mengapa Alkitab dibagi menjadi 2 bagian, yaitu perjanjian lama menceritakan pengalaman umat Allah sebelum kedatangan Tuhan Yesus, sedangkan perjanjian baru menceritakan pengalaman umat yang baru sesudah kedatangan Tuhan Yesus. Namun perlu kita ingat dan kita garis bawahi bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru itu saling berkaitan erat. Dengan kata lain, tidak dapat dipisahkan. Sekarang kita masuk dalam struktur atau susunan perjanjian lama. Dikenal istilah kanon yang berarti susunan
kitab-kitab dalam Alkitab atau daftar isi Alkitab. Dalam kitab Perjanjian Lama ada dua kanon yang penting, yaitu kanon Ibrani dan kanon Yunani. Isi kitabnya sama, yang membedakan hanya susunannya. Adapun daftar kitab-kitab suci dalam kitab Ibrani atau yang disebut sebagai kanon Ibrani ditetapkan oleh ahli kitab Yahudi di Palestina menjelang Tarikh Masehi. Kemudian diikuti oleh orang-orang Yahudi dan oleh gereja-gereja reformasi sampai sekarang. Dan juga hanya memuat kitab-kitab yang berbahasa Ibrani, kecuali kitab Esra dan Nehemia yang menggunakan bahasa Aram. Dan jika dihitung jumlahnya ada 35 kitab. Sedangkan susunan Alkitab Perjanjian Lama kanon Yunani atau Alkitab berbahasa Yunani. Beberapa Alkitab yang terdiri atas lebih dari satu bagian dihitung sesuai dengan jumlah bagian tersebut. Misalnya, kitab Samuel menjadi 1 dan 2 Samuel dan selanjutnya. Nah, kemudian diikuti oleh orang Kristen pada umumnya, termasuk dalam bahasa Latin, Inggris, dan hampir semua terjemahan termasuk Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia. Dan kita ketahui bahwa jumlahnya adalah 39 kitab. Itulah kitab yang kita gunakan sekarang. Makanya ketika dihitung ada 39. Sekarang perhatikan dan lihat perbedaan antara kanon Ibrani atau Tenach dan kanon Yunani atau Septuaginta. Untuk kanon Ibrani ada 3 bagian besar, yaitu yang pertama Taurat, kedua nabi-nabi atau Nevi'im. Nabi-nabi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama nabi-nabi yang terdahulu ada 7 kitab, dan nabi-nabi yang kemudian 12 nabi Kemudian bagian ketiganya adalah kitab-kitab. Dalam bahasa Ibrani disebut ketubim. Ada 11 kitab. Sedangkan dalam kanon Yunani terbagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama sama Taurat. Sedangkan bagian kedua ini sejarah. Yaitu sejarah yang pertama ada 7 kitab, kemudian sejarah yang kedua 5 kitab, kemudian bagian ketiga adalah sastra. Ada 5 kitab sastra di sini. Kemudian bagian keempat adalah nubuat yang terbagi menjadi 2. 1 nabi-nabi besar ada 5 kitab dan nabi-nabi kecil ada 12 kitab. Jadi karena itulah berbeda kalau Ibrani ada 35 kitab karena ada yang digabung termasuk Esra dan Nehemia menjadi 1 Berikut hal-hal yang perlu kita ketahui. Gereja Protestan menggunakan kanon Yunani yang terdiri dari 66 kitab. Perjanjian Lama 39 kitab, Perjanjian Baru 27 kitab. Dan kitab yang kita pakai saat ini adalah kanon Yunani. Sedangkan Gereja Roma Katolik mengakui Deuterokanonika sebagai kitab suci yang terdiri dari 9 kitab, yaitu Tobit, Yudit, tambahan pada kitab Ester,
kebijaksanaan Salomo, Yesus bin Sirak, Baruk dan surat dari Nabi Yeremia, tambahan pada kitab Daniel dan kitab Makabe 1 dan Makabe 2 oleh LAI ditempatkan setelah perjanjian lama atau di tengah-tengah antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Sedangkan gereja Lutheran setelah perjanjian baru. Kemudian agama Yahudi dan gereja Protestan hanya menerima kitab-kitab dari perjanjian lama Ibrani sebagai firman Allah. Deuterokanonika dianggap hanya sebagai buku bacaan, sedangkan gereja Roma Katolik menerima juga beberapa kitab dari Septuaginta. Nah, daftar kitab-kitab perjanjian lama ditetapkan pada tahun 100 Masehi di Yamnia pada suatu sidang para ahli dan rohaniawan. Sedangkan daftar kitab-kitab perjanjian baru pada tahun 400 Masehi. Kita masuk dalam kesimpulan. Yang pertama, manfaat dari mengetahui struktur pembagian Alkitab perjanjian lama akan menumbuhkan kesadaran bahwa Alkitab bukan sekedar buku biasa, tetapi buku yang sangat luar biasa karena telah melewati waktu yang sangat panjang dan melalui proses kanonisasi. Yang kedua, perjanjian lama dan perjanjian baru saling berkaitan erat, artinya tidak dapat dipisahkan. Dan yang ketiga, dengan membaca dan mempelajari Alkitab akan menjadikan iman terus bertumbuh, sehingga tidak ada keraguan lagi akan kebenaran isi Alkitab yang ditulis oleh orang-orang pilihan di bawah tuntunan Roh Kudus. Bahkan seharusnya Kristiani harus bangga dengan membuat pengakuan Alkitab adalah, mari kita ucapkan sama-sama. Aku lebih kuat, imanku tidak akan berubah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, namun sebelumnya mari kita menyanyikan lagu ya, Perjanjian Lama, untuk memudahkan kalian menghafal susunan daftar kitab dalam Perjanjian Lama.
belajar.